Yayasan Pelikan Peduli Lingkungan Indonesia. Oh, Yayasan Pecinta Lingkungan dan Kehidupan. Jadi tentunya puji syukur ya karena Allah Maha Esa ya sehingga saya dapat hadir dalam kegiatan peresmian yayasan ini, karena ternyata sudah beberapa kali ya saya tidak bisa hadir ya, karena memang waktunya dan belum sempat. Jadi ini adalah saya kira merupakan waktu yang terbaik buat saya bisa hadir di Yayasan Pelikan ini. Tentunya saya sebagai wakil wali kota Bekasi ya, Mas Triadianto ini sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena kemudian banyak warga masyarakat kemudian yang peduli dan terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan, dan terkait dengan wawasan, dan terkait dengan lingkungan dan juga kehidupan. Nah, kalau sudah ada yang follow Instagram saya, jadi kalau lihat di follow di Instagram itu isinya banyak. Ya, saya bagaimana penggiat yang namanya hidroponik. Ya, dalam waktu 2 tahun ini ya, kita sudah bisa ya, mengekspor 80 kg sayuran dari kota Bekasi ke kota Bogor. Padahal dari Bogor nanti balik lagi ke rumah ke food hall-nya kota Bekasi. Karena yang kerjasama adalah sekarang masih end user-nya antara tadi supermarket kepada petani yang di Bogor. Ya, jadi sayur itu ya sama kayak barang kita Indonesia. Dari Indonesia ke Amerika, balik lagi ke Indonesia. Ya, karena Nike itu sebenarnya mereknya merek Amerika, tapi yang buat orang Indonesia. Dan jadi saya pernah ke Amerika, begitu sampai di sana, made in-nya made in Indonesia. Jadi ya itu tadi, ya kondisi ini yang kemudian terjadi. Tapi nggak apa-apa, 2 tahun. Kemudian saya juga mencanangkan adalah kita menanam pohon. Menanam pohon yang kemudian memiliki ketahanan terkait dengan pangan. Ya. Jadi sudah ribuan saya tanam pohon yang namanya pohon syukur. Nah, alhamdulillah ya di beberapa tempat sudah berbuah dan sekarang jadi rebutan antara pemulung dengan penyapu jalanan. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi begitu udah mulai kuning, yang nyapu jalanan, besok nih jatah saya. Ternyata malamnya udah hilang. Ya itu nggak apa-apa. Karena itu adalah bagian dari ibadah. Kalau kemudian daunnya bisa menghasilkan udara, kalau kemudian buahnya bisa berbuat untuk kepentingan orang banyak. Ya, jadi itu tadi. Ya bagaimana setiap langkah kehidupan kita keinginannya kan bagian daripada ibadah. Ya, jadi insya Allah. Ya, jadi tujuan terkait dengan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah termasuk menjadi sempurna ini. Ya, bagaimana kemarin kita launching yang namanya 7 sumur. Jadi mudah-mudahan yayasan nanti juga ikut peduli. Yuk kita bareng-bareng. Karena itu bagian kalau menurut saya adalah sesuatu yang diberikan ya Tuhan kepada warga Jati Sampurna. Jangan sampai sumurnya nanti hilang. Kalau kemudian nanti dibangun apartemen, nanti dibangun pusat kegiatan, dibangun apa, kemudian ini menjadi hilang. Padahal ini menjadi satu potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh warga Jati Sampurna. Dan ini menjadi satu destinasi wisata. Yang penting bagaimana kita bisa mengelolanya. 2018 saya dilantik, saya kemudian mengupdate yang namanya hutan bambu. Udah ada pernah hutan bambu? Pernah. Nah sekarang sudah masuk ke zona 2. Zona 1 sudah selesai, kita kembangkan zona 2. Sehingga apa? Yang tadinya banyak bangunan-bangunan liar, kemudian bangunan-bangunan yang kemudian merusak lingkungan, kemudian dia berkontribusi terhadap kemudian kerusakan terhadap Kali Bekasi, itu kita tertibkan. Kita ganti dengan hutan. Sehingga apa? Sekarang anak-anak sekolah yang nggak punya wifi bisa main wifi di sana. Kemudian sekarang orang punya destinasi, kemudian kita ikat dan mereka bahwa mencintai lingkungannya. Kita siapkan kapal untuk menyusuri Kali Bekasi. Supaya apa? Supaya dia tahu kalau sungainya bersih, kalau sungainya nggak bau, sungainya enak, dia juga ikut menikmati. Ya, sehingga sekarang gampang nih. Begitu ada yang membuang pencemaran ya terkait di bawah Kali Bekasi, secara otomatis warga masyarakat melaporkan ke pemerintah. Ya, IG-nya Mas Triadianto insya Allah ya itu 1 kali 24 jam pasti saya jawab keluhan warga masyarakat. Ya. Ya, supaya ada satu kedekatan, supaya ada ikatan batin di antara kita. Udah nggak ada lagi zamannya. Ya pejabat itu jauh dari masyarakat. Pejabat itu seakan-akan sebagai penguasa.
tetapi adalah kita sebagai tentatif, kita selalu diskusi apa sebetulnya yang diinginkan oleh warga masyarakat. Ya, kemudian ada yang namanya situ rawa gede, yang kemarin kita melepas hampir 250.000 yang namanya bibit ikan. Saya sedang masih upayakan mendapat bantuan 50.000 bibit ikan lele. Ya, jadi sekarang nanti hidroponik kita bisa berkembang, nanti lele pun saya akan menjadikan ekor, ya, bahwa memang lele itu adalah memang khasnya Kota Bekasi. Ya, sekarang ada yang disebut sebagai petani damber itu, yang pakai ember, kemudian dia juga yang pakai terpal. Nah, ini yang terus kita pacu. Karena apa? Kita nggak punya apa-apa nih, nggak punya sumber daya yang lain. Sementara pembangunan tergerus oleh pembangunan, lahan kita menjadi semakin sempit. Yang diperlukan apa? Dilakukan harus ada rekayasa, keinginan warga masyarakat untuk kemudian stronger for life. Ya, terkait dengan itu tadi, penggunaan plastik sudah kita larang. Ya, makanya kalau nggak salah itu pada saat kita ulang tahun ya, Pak, ya, ulang tahunnya Kota Bekasi, ya, kemarin sudah kita canangkan tidak boleh penggunaan terkait dengan yang namanya sampah plastik. Nah, akhirnya saya juga tertarik nih. Saya kemarin dengan Waste for Change kita juga sama. Ya, nah sekarang ini ada satu lagi nih, mana Imam. Tadi Eko Mas Ambar lah. Ya, kita lagi kondisikan memang para RW untuk kemudian mereka mengumpulkan yang namanya minyak jelantah. Jadi alhamdulillah kalau di sini bisa ngasih 3.000-4.000 karena Waste for Change cuma mau ngasihnya 1.000 per kilo. Nah, ya. Ini kan satu potensi nih. Ya, jadi nggak apa-apa nanti kita kerjasama. Hanya memang ininya yang nyampe dari yayasan. Yayasan nanti ngasih, nanti biar kita anak-anak Bekasi keren. Jadi ada anak-anak kita yang tiap minggu, tiap hari itu muter ya ke warga membersihkan rumah ibadah. Jadi relawannya Mas Triadianto itu rumah ibadah. Jadi ibadah apa aja? Ya, bergereja boleh, masjid boleh, musola boleh. Kalau ada permintaan ke IG-nya Kota Bekasi keren, rumah ibadah saya mau dibersihin, boleh. Ya, WC-nya kita bersihin, kacanya kita bersihin, lantainya kita bersihin, termasuk AC-nya kalau ya, jadi di dalam mobil itu sudah lengkap ada yang bersihin AC, termasuk karpet juga bisa dilakukan. Nah, ini saya minta mereka juga ikut mensosialisasikan kepada RW-RW-nya, kita tawarkan ya, untuk mereka bisa mengumpulkan terkait dengan minyak jelantah. Ya, jadi nggak apa-apa berkompetisi di dalam kebaikan kan nggak apa-apa. Yang satu ngasih 1.000, yang ngasih 3.000 sama 4.000, ya monggo aja, kan gitu. Ya. Kalau saya tidak punya kepentingan terkait dengan bisnisnya, saya punya kepentingan adalah terkait dengan lingkungannya. Karena ini berbahaya, Pak. Kalau ini sampai dibuang ke jalan, dibuang ke tempat-tempat yang nggak jelas, ini malah merusak lingkungan. Karena minyak itu cukup lama juga untuk kemudian, karena dia kan tidak bisa menyatu. Ya. Kalau cinta saya dengan Bawi bukan cinta karena dengan air dan minyak, karena dia nggak salah. Cinta saya seperti WPP, jadi lengket. Jadi itu, ya. Jadi ini saya kira merupakan terobosan, ya. Dan kemudian saya berharap juga nanti ada program berkesinambungan dengan pemerintah Kota Bekasi, karena untuk sementara ini memang kita sedang tahan untuk menanam pohon. Karena musim panas gini berat, Pak. Pasti mati. Jadi nanti mungkin kalau udah musim penghujan, kita bareng-bareng nanam pohon. Persediaan pohon kita cukup banyak, tinggal kita cari lokasinya. Yang pertama, dan yang kedua adalah mencari orang yang kemudian mau kemudian merawatnya. Ya. Kita sekarang dibalik soal programnya, bukan kemudian pemerintah yang melakukan penanaman, tetapi warga masyarakat kita tawarkan. Yang mau pohon silakan, ya, daftar ke pemerintah Kota Bekasi, nanti tanamannya kita kirim. Kalau memang butuh pupuk, pupuknya kita juga banyak. Ya, karena kita sekarang sudah mulai yang namanya pohon-pohon itu menjadi composting. Kemudian di Bantar Gebang itu ipalnya itu dari tinja itu sekarang sudah bisa menghasilkan sebagai pupuk kandang. Ya, tapi ini bukan pupuk kandang, pupuk WC berarti ya. Pupuk WC karena dari manusia bukan dari hewan. Ya, jadi itu sudah bisa dan itu nggak bau. Ya, baunya nol. Kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat ke Bantar Gebang itu punya kita, ya, bantuan dari pemerintah pusat, dan itu yang terbaik di Indonesia. Ya, jadi kalau orang Pakistan, orang India, Bangladesh, Malaysia itu belajar tentang pengelolaan air tinja dan airnya, itu termasuk air tinjanya itu sudah bisa dilakukan untuk menyiram yang namanya tanaman. Nah,
Nah sementara sekarang yang memanfaatkan justru sekarang lebih banyak adalah petani-petani dari Bogor. Nah, jadi ini saya kira merupakan apresiasi saya kepada teman-teman yang masih mau bergerak di bidang lingkungan, ya, niatan ibadah. Mudah-mudahan ini akan nanti Tuhan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas ya daripada apa yang kita lakukan. Ya, karena itu tadi udara yang segar itu adalah bagian dari kontribusi sedekah yang tidak akan pernah habis. Apalagi kemudian kita bisa menanam buah, kemudian dirasakan manfaatnya buat warga masyarakat. Ya, dalam kondisi seperti ini itu akan sangat bermanfaat. Ya, kondisi sekarang resesi, ya Sri Mulyani sudah menyatakan, ya, karena 3 bulan berturut-turut terus turun, ya tingkat inflasi kita, ya, tingkat pertumbuhan kita sudah minus. Ya, terakhir itu kita minus 2 sampai minus 0,6. Jadi artinya masih di bawah minus. Ya itulah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bagian solusi dan kontribusi warga masyarakat untuk membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan bisa. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.